sudah ditandai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau buatkan video tutorial untuk membuat self cock knock ya. Ini untuk fast shoot. Oke, ini knock fast shoot. Tapi kita buat untuk natural. Ya, ini bahannya impor. Tahulah harga cock knock impor seperti ini berapa. Kemudian kita buat, nah ini lebih ekonomis nih, fungsinya pun sama ya. Nah, kenapa knock seperti ini lebih recommended untuk fast shooting atau horseback archery? Karena dia keunggulannya, ya perhatikan bentuknya ya. Kasih fokus ini. Oke. Nah, ini nah, kalau posisi tangannya untuk masukkan ya, ini kelihatan enggak ya? Nih. Susah juga nih ngefokusin. Kalaupun dia kita pegang tidak pas dengan arahnya, misal dia harusnya kan begini, ini kan di ke string, tapi ketika model begini pun kita pasang, maka dia otomatis dengan sendirinya memutar dirinya untuk masuk. Kita lihat yang self yang kita buat tiruannya, ini sama ya. Ini pasang seperti ini pun dia akan secara otomatis terputar. Nah, kita bisa coba kasih fokus ke knocknya, mudah-mudahan bisa nih. Nah, ini kita lihat ya persamaannya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi dia lebih seperti bunga ya, ngembang. Nah, tapi dia di bagian sini ini tetap kita harus buat ada cekungan di sini supaya untuk memegang knock. Oke. Baik, tutorialnya untuk membuat self knock ini, Anda harus siapkan gurinda ya. Oke, beberapa peralatan yang harus kita siapkan ya. Nih, gurinda, simpan, pensil, amplas, ini amplas spons, meteran, bisa pakai meteran baju, cutter, kikir, atau kalau tidak ada gurinda mau manual pakai gergaji juga boleh ya. Bagaimana tahapan membuatnya? Kita akan lihat video selanjutnya, step by step, detail. Kita tidak akan percepat supaya teman-teman bisa paham, teman-teman bisa membuatnya, para arrow maker bisa membuatnya, sehingga ini bisa lebih ekonomis. Karena kalau sudah pakai knock impor, jual arrow pasti kita jual jauh lebih mahal. Oke, kita akan masuk ke tutorial ya. Ini saya nggak usah liatin wajah, yang penting prosesnya kelihatan ya. Ini tadi knock impor.
Nah, ini yang self knock kita buat nih. Jadi yang perlu diperhatikan, ini bukan hanya sekedar silang, tetapi aspek yang harus kita perhatikan adalah di sini ini dia lebih masuk ke dalam ya. Ini slice ke dalam nih. Bagian sini ini lebih miring. Begitupun di sebelahnya. Sehingga ini memungkinkan string ketika dimasukkan dalam posisi seperti ini, maka dia akan terputar ketika tertekan sama string. Oke. Nah, kita lanjut pembuatan. Ini ada bahan bekas arrow patah, ceprus. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur kedalaman nok. Yang recommended untuk kita gunakan adalah sekitar, karena nomor satunya hilang, kita gunakan 8 mili. Oke. 5, 6, 7, 8. Oke, 8 kita kasih tanda. Nah, kemudian ini ada pemotong arrow. Kita buat untuk supaya lingkarannya sama. Nah, setelah itu kita ambil garis tengah. Usahakan di bagian ruas pada saat membuat nok. Bagian ruasnya nah, ini ada ruas sejajar, jadi jangan kita buat di sini, buat di sebelah sini. Nah, jangan sejajar dengan ruas karena dia akan rentan pecah. Oke, kita buat garis tengah. Nah, kita tarik lagi garisnya ke batas yang tadi. Oke. Mudah-mudahan aman ya. Nah, setelah itu kita tinggal mudah-mudahan aman nih. Nah, bismillah. Nih, kita gurinda di bagian yang sudah ditandai. Udah ada kelihatan ya. Jadi lubang di dalam itu lebih lebar. Nah, kita lanjut pembuatan selanjutnya. Nah, yang dari lubang nok ini kita beri tanda sekitar 5 sampai 7 mili. Nah, kemudian kita kembali untuk memberikan penanda dengan alat pemotong tadi. Oke. Nah,
karena ini adalah untuk face shoot, maka di bagian sini dia harus jauh lebih lebar di bagian sini. Maka yang kita lakukan adalah kita potong pinggiran dalam. Oke, jaraknya kurang lebih 1 mili, 1 sampai 2 mili nih. Cuma kalau kita potong, ini tidak boleh sampai full ke ujung. Oke. Oke. Kenapa? Karena ini akan space, nanti kita kosongkan. Kita gunakan amplas. Oke. Kita coba dengan stringnya. Oke. Ini tidak boleh terlalu longgar, tidak boleh terlalu keras. Jadi paskan dengan serving string masing-masing ya. Oke, ini sudah ada gambarannya. Kelihatan. Nah, kemudian kita ambil buat garis tengah dari nok. Nah, kita ukir. Jadi perlu kita perhatikan bahwa dia tipis ke tengah. Oke, setelah ada garis tengah kita buat, nah ini kita buat lagi garis pinggirnya masing-masing. Nah, sudah ada kelihatan. Yang kita ambil nanti, yang kita copot adalah yang sebelah kiri. Oke. Jadi kelihatan. Nah, begitu juga yang di sini. Kita buat garisnya. Ini kita buat polanya dulu sebelum kita potong. Oke. Sudah kelihatan. Kita lanjut pemotongan yang samping. Oke, jadi kita tidak potong rata, kita ambil yang ujung kiri masing-masing nanti sebelah. Pelan-pelan.
ikuti saja pola yang ada tadi. Gitu ya. Potong. Ke sampingnya lagi. Usahakan pakai cutter yang tajam ya. Oke, sudah kelihatan. Oke, polanya sudah mulai lebih kelihatan. Oke, sekarang di bagian yang sebelah sini kita copot yang penanda kedua tadi. Oke. Kita potong sampai dia miring ke sini. Pelan-pelan. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Oke, polanya semakin terlihat. Nah, di bagian luar ini yang tanda tadi, kita ambil garis tengah lagi. Setengah. Kita potong ke dalam ya. Serong ke dalam. Kita copot pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, sudah kelihatan. Sebelahnya lagi.
Nah, ada alat kikir yang gini, yang cekung ya, karena ini sudah patah. Tapi yang jelas pakai yang seperti ini ya. Dan kita nah, bagian ini kita iris lagi sedikit. Sedikit di bagian tengah. Plus lagi. Nah, udah mulai nih. Sekarang di bagian pinggir dalam, yang bagian cekung ini keluar ini, itu kita papas sedikit. Bagian ini ya, papas, kita serong supaya dia bisa memutar pada saat pemasangan yang seperti ini. Oke, nah kita haluskan. Nah, untuk menghaluskan terakhir kita pakai amplas pon tadi, karena dia bisa hasilnya lebih rapi. Nah, jadi deh. Oke, perhatikan. Nah, ini supaya apa? Ini pas. Jadi ini ukuran cekungan di sini harus pas dengan telunjuk nih. Jadi nyaman dipegang.
Kelihatan dari atas pun dia tidak sejajar total. Aduh, nggak bisa fokus lagi nih. Ntar. Nah ini miring juga ke atas ya kembangnya. Nah kita coba. Nah, ini nih. Aduh. Ini ya. Dari sini. Maaf teman-teman, ini kayaknya agak susah fokus nih. Fokus dong. Nah ini bisa masuk. Kemudian kalau dia searah seperti ini, maka dia akan otomatis memutar dirinya nih. Kita hanya perlu tekan dan dia akan memutar dirinya. Oke. Jadi membuat self cock knock bukan hanya sekedar serong kiri serong kanan, tapi yang perlu diperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini serong keluar, ini serong juga. Di bagian luar ini tidak sejajar, dia ada cekungan sedikit keluar sini. Nah, kan ini kita kerja buru-buru, harusnya ini lebih keluar lagi sedikit nih. Ini juga harus keluar sedikit. Oke teman-teman, setidaknya bisa paham cara pembuatan self cock knock. Silakan berkreasi, latihan terus menerus supaya hasilnya lebih bagus ya. Oke, cukup materi kita hari ini, materi tutorial pembuatan self cock knock ya. Nah hari ini kita yang para arrow maker diharap paham cara pembuatan self cock knock. Kemudian yang kedua, buyer ya, yang selalu mengatakan bahwa kenapa arrow itu mahal. Semakin sulit arrow itu dikerjakan, maka ada harga yang harus Anda beli, bukan harga dari modal kayu, tetapi ada kreativitas di sana, ada karya di sana, ada seni, ada keringatnya teman-teman arrow maker di sana ya. Nah, kebayangkan tadi satu arrow hanya untuk pengerjaan self knock saja itu memakan waktu 20 menit lebih ya. Baru self knock. Ini belum kita lilit, belum kita rapiin, belum lagi amplas untuk mengukur FOC dari arrow, pemasangan poin, penentuan ukuran vanes ya. Nah, jadi ingat, pahami bersama bahwa insya Allah apapun yang kita belanjakan di peralatan panahan ini, Allah akan ganti dengan harta yang insya Allah jauh lebih banyak, rezeki yang jauh lebih banyak daripada apa yang Anda keluarkan dalam kegiatan sunnah memanah ini. Maka teman-teman, hargai karya saudara-saudara kita, para arrow maker, para bowyer ya, karena pembuatan alat itu bukan hanya sekedar tempel, bukan hanya sekedar asal jadi ya. Beda dengan kalau Anda beli pabrikan sekalipun, kayak misalnya Aero Tribute Platinum itu yang harganya 1 juta, bahkan Aero Carbonar yang harganya sampai belasan juta per lusin ya. Padahal mereka itu dikerjakan dengan mesin yang bisa mencetak beberapa
error dalam 1 menit. Ini karya seni seperti ini butuh pengerjaan yang lebih teliti, butuh waktu yang lebih banyak. Maka wajar kalau ada yang harganya sampai 1 juta, bahkan ada lebih dari 1 juta per lusin. Karena yang Anda beli bukan hanya sekedar modal kayu saja. Anda beli keringat mereka, Anda beli karya mereka, ketelatenan mereka dalam bekerja, kualitas yang Anda beli, ya. Mudah-mudahan sampai di sini semua sudah paham dan tidak ada mengatakan kenapa ini mahal, ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.